Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi data warehouse teori ya. Pertemuan yang ketujuh. Hari ini kita akan membahas tentang desain data warehouse untuk fisikal. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang logical ya. Sekarang kita ke fisikal. Apa sih fisikal itu? Jadi setelah Anda buat logical, urutannya kita berikutnya adalah membuat fisikal. Pengertiannya adalah membuat model dari desain logik menjadi bentuk yang bisa diimplementasikan pada basis data. Ini kurang A ya. Kemudian bisa juga diartikan proses membuat database warehouse ya, dikurang warehouse ya. Database data warehouse dengan SQL ya. Jadi pakai create gitu ya. DDL ya. Kemudian mengubah dimensi dan faktanya menjadi tabel, kolom, field, tipe data dan constraint. Jadi yang tadinya itu cuma kotak seperti ini. Nah, kotak seperti ini ya. Nah, nanti seperti ini. Ini contoh tapi ini belum ada PKFK-nya ya. Ini contoh ke lebih skema yang mirip atau bisa hampir ke desain fisik ya. Cuma ini belum ada PKFK-nya. Jadi ini belum sepenuhnya jadi desain fisikal ya. Lebih jelasnya akan saya jelaskan di sini ya. Ini langkah untuk membuat physical design ya. Yang pertama adalah menentukan atribut dari logical. Jadi yang seperti ini tadi. Nah, ini kan belum ada atributnya kan. Nah, nanti ini Anda buat atributnya. Lebih gampangnya Anda bisa mencari dari OLTP. OLTP itu database asli. Nah, tinggal diambil aja nanti beberapa field yang diperlukan seperti ini ya. Seperti customer ini ada customer kode, customer ID mungkin ya, customer name, address dan seterusnya. Kemudian di sini ada city ID, name city-nya ya. Di sini ada product ID, product name, time ID atau time key, kemudian ada month name ya, kemudian year dan seterusnya. Nah, channel ini nanti sesuai kebutuhannya apa bisa diartikan sebagai cabang. Ya, kemudian kalau supplier bisa supplier ID, nama supplier dan seterusnya. Nah, kemudian kalau sudah dikasih atribut sesuai dengan kebutuhan ya, dapat juga diambil dari OLTP jika ada. Kemudian setelah ditentukan atributnya, kita tentukan primary key dari tabel dimensi dan faktanya, atau istilahnya adalah surrogate key. Ya, nah, kalau tabel dimensi itu bisa berupa auto increment ya, PK-nya ya, atau bisa kita buat generate kode sendiri ya. Kemudian kalau tabel fakta itu bisa semua FK dari tabel dimensi, jadi lebih dari satu field, namanya composite. Yang berikutnya bisa juga gabungan dari FK dijadikan satu field, FK dari tabel dimensi dijadikan satu field ya. Kemudian bisa berupa auto increment ya, atau bisa juga membuat generate code sendiri. Nah, gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh composite key ya. Perhatikan di sini ya, di fakta ini primary key-nya adalah material ID, customer ID dan DID, di mana ID ini itu adalah foreign key dari tabel dimensi yang terhubung ya. Nah, ini material ID ini juga sebagai primary key. Material ID ini adalah sebagai primary key di tabel dimensi material. Kemudian customer ID ini adalah PK di tabel dimensi customer. Kalau DID ini adalah primary key dari tabel dimensi waktu. Nah, di sini masih berupa primary key. Kemudian kalau sudah masuk ke fakta menjadi foreign key. Nah, ini adalah cara yang pertama tadi. Itu adalah kombinasi dari beberapa dimensi, kunci dimensinya ini. Jadi PK-nya itu ini, PK-nya. Ini yang pertama ya. Kemudian yang lain adalah fakta atau measure-nya atau grain-nya. Nah, gitu ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ini, nanti karena ini ada gambarnya sebenarnya, cuma gambarnya terlalu besar, saya nggak bisa menampilkan di PPT. Nanti Anda bisa cari di link ini. Ya, ini nanti saya tunjukkan untuk linknya. Nah, ini linknya. Nanti ini bisa juga Anda buat bantuan acuan ya untuk
data warehouse. Ya, nanti bisa Anda buka pakai bahasa Inggris tapi silahkan dicoba dipelajari. Ya, ini contohnya yang mau saya tunjukkan di PPT tadi, karena gambarnya terlalu besar saya tidak bisa menampilkan, nanti kalau dipaksa tidak jelas nanti ya. Jadi silahkan nanti Anda buka langsung di webnya ya, seperti ini. Ini saya perbesar ya. Yang pertama adalah dimensi produk. Di sini ada product key, ada produk ALT key ya. Jadi yang di sini, yang di bawah ini adalah ngambil dari OLTP atau database aslinya. Jadi primary key-nya produk di OLTP ya, misalkan B01, B02 itu ini ALT key ini. Nah, yang produk yang atas ini itu buat sendiri ya, kalau ini kan buat sendiri. Ini jadi primary key-nya dimensi produk. Kalau yang ini itu primary key-nya tabel produk. Jadi beda ya antara dimensi produk dengan tabel produk. Kalau dimensi ini berarti sudah masuk ke data warehouse. Ya sudah masuk ke desain. Ya, kalau yang tabel itu yang biasa itu masih masuk ke OLTP. Itu bedanya ya. Jadi saya harap nggak bingung ya. Kemudian untuk dimensi customer itu juga sama, ini membuat ID sendiri. Namanya customer ID ya. Kemudian ada customer ALT ID, ini adalah primary key di tabel aslinya, di tabel customer. Kalau yang customer ID ini adalah primary key dari tabel dimensi customer. Jadi beda ya. Istilahnya kalau yang di atas ini adalah surrogate key ya, surrogate key. Ya, tapi bisa juga disebut for primary key ya. Jadi tergantung cara penamaannya atau istilahnya ya. Nah, kemudian yang lain juga sama. Ya ini date ini memang tidak ada key-nya dari tabel aslinya, karena ini date itu sebenarnya di tabel aslinya tuh, di tabel OLTP itu tidak ada ya, ini buat sendiri biasanya. Maka di sini tidak ada ALT key seperti yang lain ya, ini kita langsung buat sendiri date key. Ini biasanya pakai generate kode sendiri ini ya. Nah, ini bisa juga pakai auto increment, nah, gitu ya. Nah, ini ya, yang lainnya adalah fit untuk memperjelas dari dimensi waktu. Kemudian di sini ada salesperson juga sama ya, ada yang atas adalah surrogate key, adalah PK dari tabel dimensi, yang bawah adalah PK dari tabel salesnya. Nah, jadi mengapa Pak nggak pakai ini aja ya? Karena nanti jika projectnya itu jangka panjang ya, dimungkinkan ada perubahan ID-nya salesperson, itu nanti akan mengganggu kalau jadi satu. Jadi mengapa disendirikan? Karena dikhawatirkan nanti ada perubahan ID dari salesperson di tabel OLTP-nya. Nah, kalau itu berubah kan ini nanti akan kacau kalau jadi satu ya. Nah, makanya disendirikan. Nah, yang nggak mungkin berubah itu yang ini. Nah, yang ini bisa juga berubah. Ya, gitu ya. Kemudian ada dimensi ini, ada dimensi date, ada dimensi time ya. Jadi dibedakan kalau di contoh ini. Ini berarti hanya mengurusi masalah date ke atas ya. Date mingguan, bulanan, tapi kalau ini date ke bawah, ini waktu ya. Di sini disebutkan ini ada ALT key, ini berarti dia punya tabel waktu di OLTP-nya. Kalau time key ini adalah primary key di tabel dimensi waktu, time. Kalau ini dimensi harian ya. Bisa juga nanti dijadikan satu, bisa juga sendiri-sendiri, jadi ini tergantung kebutuhan. Kemudian dimensi store ID ini adalah surrogate key atau primary key di tabel dimensi stores. Yang lain ini adalah bawaan dari tabel stores. Nah, kemudian mereka dipertemukan di tabel fakta product sales. Nah, ini adalah buat sendiri bisa, yang ini ya, atau gabungan dari yang tadi kayak tadi. Jadi digabung ini, store ID ditambah customer, tambah produk, tambah salesperson, tambah apa lagi masuk sini. Jadi dijadikan satu field bisa juga, atau dikomposit kayak tadi. Jadi beberapa field jadi satu, atau bikin kode generate sendiri, atau auto increment ya. Jadi bebas ini ya, tidak harus seperti ini ya. Kemudian perlu juga ada foreign key. Foreign key itu yang menghubungkan antara dimensi dengan fakta ini. Jadi yang ada di sini date key, product key, customer ID, store ID, time key, kemudian
salesperson ID itu semua masuk ke sini. Foreign key ya, semua masuk ke sini. Ya, nanti ditambahi dengan misurnya, quantity, total amount, dan mungkin ada misur yang lain. Nah, yang lain ini ya, yang FK ini, nah itu semua dari tabel dimensi ya. Nah, ya. Bisa juga ini yang time key ini tidak berupa foreign key, tapi bisa juga sebagai penjelas. Nah, ini ya, gitu ya. Ini untuk desain fisik. Nah, jadi desain fisik ini langkah awal desain fisik. Nah, hari ini cukup itu aja dulu. Nanti untuk tugasnya berdasarkan tugas sebelumnya membuat logical, Anda yang telah Anda kerjakan sebelumnya ya, tentukan bentuk desain fisikalnya. Jadi dari ini, dari ini, misalkan kalau Anda skemanya pakai snowflake, kemudian bentuknya logical seperti ini, Anda buat seperti ini. Nah, yang tadi ya, kayak contoh tadi, atau yang seperti ini. Ya, Anda pakai teknik kombinasi atau semua PFK atau generate sendiri silahkan. Ya, kalau yang kombinasi seperti ini contohnya, kalau yang apa tadi generate sendiri itu contohnya ada di alamatnya ini ya. Nanti silahkan dibuka. Nah, gitu ya. Ini untuk pertemuan hari ini. Jadi kita masih teori untuk desain fisikal ya, itu nanti silahkan dipelajari. Jika kurang jelas silahkan bertanya di grup. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.